Atas nama Tuhan yang menciptakanku, yang disembah dengan berbagai cara, yang disebut dengan berbagai nama. Atas ridho kedua orang tuaku, aku berdiri di sini bukan sebagai guru yang dapat dijadikan tauladan, apalagi pahlawan untuk dikenang, tapi aku berdiri di sini atas nama bangsa Indonesia dan suara rakyat kecil sebagai salah satu dari sekian juta pemuda penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat segenap panitia lomba orasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nur Lailatul Badriah menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Lingkungan Pendidikan Aman, Indonesia Emas Tercapai. Rekan-rekan mahasiswa, para pendidik bangsa, pemerintah, dan seluruh rakyat yang bertapak di tanah air tercinta. Sudah 70 tahun lebih lamanya Indonesia dinyatakan merdeka dengan tetap berpegang teguh pada ideologi bangsa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dalam pembukaannya berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu, dalam hal ini, Indonesia ingin menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh bangsanya. Indonesia ingin menciptakan bibit-bibit bangsa yang cerdas dan mampu beradaptasi dengan era globalisasi. Untuk itu, tentu pendidikan menjadi faktor pendongkrak pertama yang harus diperhatikan. Indonesia Emas 2045 adalah slogan yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Memberikan sebuah arti bahwa tidak akan lama lagi Indonesia akan menjadi negeri yang makmur sentosa tanpa henti. Namun, Indonesia Emas hanya akan tercapai jika pendidikan berada dalam zona aman. Faktanya, kondisi pendidikan di Indonesia masih berada dalam keadaan kritis stadium 4 dengan melihat peringkat pendidikan di Indonesia masih berada di urutan 67 dari 209 negara di dunia. Lantas, bagaimana akan mencapai slogan Indonesia Emas jika faktor pendorong utama kemajuan bangsa masih berada dalam keadaan yang gelap? Banyaknya kasus diskriminasi menjadi salah satu dari sekian kecacatan di lembaga pendidikan. Jika tidak dilaporkan, tidak akan mendapatkan perhatian. Jika tidak diberi tuntutan, tidak akan ada kata maaf yang terlontar. KPAI mencatat, aduan kasus kekerasan terhadap anak di awal tahun 2024 mencapai 141 kasus, dengan 35% diantaranya terjadi di lingkungan pendidikan. 46 anak mengakhiri hidup, dengan 48% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah. Apakah ini masih belum menjadi cukup bukti bagaimana hilangnya rasa aman di satuan pendidikan yang tidak pernah diperhatikan? Bahkan tak jarang yang menjadi pendidik menjadi pelaku perundungan dengan alasan anak didik tidak taat aturan. Padahal seorang guru harusnya menjadi suri tauladan bagi siswanya, bukan justru menciptakan trauma dan mengganggu psikis siswanya. Pada 27 November 2023, adanya kepala sekolah dan beberapa guru di Pamekasan yang dilaporkan karena melakukan perundungan terhadap anak didiknya menjadi bukti bagaimana profesionalitas guru dipertanyakan. Lalu, bagaimana akan menciptakan pendidikan berkualitas untuk Indonesia Emas jika para pendidik tidak profesionalitas dalam mengemban tanggung jawabnya? Bagaimana akan menciptakan pendidikan berkualitas untuk Indonesia Emas jika generasi yang cerdas tidak mendapatkan rasa aman di lembaga pendidikan? Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Maka, pendidikan berkualitas untuk Indonesia Emas hanya akan bisa terwujud jika para pendidik memiliki rasa profesionalitas dan tanggung jawab. Pendidikan berkualitas untuk Indonesia Emas hanya akan bisa terwujud jika rasa aman tercipta bagi semua yang berada di satuan pendidikan.
pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terkait diskriminasi yang terjadi di satuan pendidikan. Karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk menciptakan anak bangsa yang berkualitas untuk Indonesia Emas. Jika rasa aman tidak didapatkan oleh anak, takut untuk pergi belajar, maka siapa yang akan menjadi penerus bangsa? Maka mari bersama-sama saling bahu-membahu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan tentram bagi semua. Karena ini bukan hanya tugas pendidik atau pemerintah saja, namun tugas kita semua sebagai warga Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.